Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan bersama saya Ibu Fitria. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengembangkan produk pangan. Ahli gizi harus bisa mengembangkan produk berbasis pangan, tetapi juga harus sesuai dengan syarat dietnya. Nah, yang pertama, sebelum mulai perkuliahan, seperti biasa kita harus mengetahui visi dari Prodi D3 Gizi, yaitu menjadi program Diploma 3 Gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Kemudian misi Prodi D3 Gizi ada 4, silahkan bisa dibaca, yaitu mulai dari menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan penyelenggaraan makanan yang berorientasi pada kedirgantaraan. Kemudian melaksanakan kerjasama lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan Tridharma. Nah, yang pertama kita belajar tentang bagaimana sih mengembangkan suatu produk. Jadi yang pertama, kalau kita ingin membuat suatu produk, misalnya kita mau buat biskuit atau mau buat mie, mau buat puding, tentukan siapakah kelompok sasarannya. Misalnya contohnya ya, saya membuat cookies untuk misalnya anak sekolah, PMT anak sekolah. Kemudian pilih jenis pengolahannya gitu kan. Mau dia baking, frying, suhu tinggi atau suhu rendah. Jadi ternyata saya pengen bentuknya kan cookies, berarti bentuknya baking. Tapi kalau bikin es krim berarti harus yang pakai suhu rendah gitu kan. Kemudian produknya tadi ditentukan apa, bentuknya apakah mie, es krim. Jadi kalau kita tadi bilangnya kelompok sasarannya adalah anak sekolah, ya cari yang kira-kira produk yang disukai oleh si anak sekolah. Kemudian tentukan bahan pangannya sesuai masalah. Misalnya cookies yang sudah ada ini ternyata tidak bagus untuk anak sekolah karena banyak pengawetnya atau kurang proteinnya. Saya pingin bikin biskuit tinggi protein, misalnya saya tambahkan tepung kedelai atau tambahkan tepung mungkin sayur-sayuran supaya tambah mineral seratnya gitu. Jangan lupa kemudian hitung nilai gizi produknya sesuai dengan kebutuhan gizi pada kelompok sasaran. Jadi misalkan kalian ingin anak sekolah, untuk apa? Untuk snack. Berarti snack itu kan 10% dari kebutuhan energi. Misalnya kebutuhan anak sekolah itu 1.800 kalori. Berarti snack saya itu harus mempunyai nilai gizi persajinya itu minimal 180 kalori. Kemudian kebutuhan proteinnya berapa, lemaknya berapa, itu dihitung. Jadi nanti cookies yang untuk anak sekolah dan cookies untuk misalnya lansia, nanti nilai gizinya akan berbeda disesuaikan dengan kelompok sasarannya. Kemudian hitung mutu proteinnya. Jadi yang tidak kalah penting adalah menghitung mutu protein. Jadi tidak hanya proteinnya itu harus tinggi, tetapi harus lihat mutunya, apakah dia mudah dicerna oleh tubuh, bagaimana daya cernanya. Kemudian sesuaikan produknya dengan SNI. Silahkan nanti cari misalnya SNI-nya untuk biskuit misalnya harus mempunyai kadar proteinnya minimal 4%. Nah, itu silahkan dicari namanya SNI. Nah, ini nanti kalau kurang paham cara pembuatan pengembangan produknya kan menggunakan dummy tabel, nanti kita lakukan diskusi menggunakan Zoom karena susah kalau saya menerangkan bentuknya Excel untuk yang tahap pengembangan produk. Atau bisa bertanya ke kakak tingkat yang sudah pernah saya berikan tentang pengembangan produk ya. Kemudian lanjut ke penilaian mutu protein. Jadi penilaian mutu protein ini diasumsikan untuk menilai gizi konsumsi pangan kita. Jadi penilaian mutu protein ini tidak hanya dilakukan untuk pengembangan produk saja, tapi bisa juga digunakan untuk kita membuat menu. Jadi seharusnya kalau kita bikin menu itu ada juga mutu proteinnya. Mutu gizi dari konsumsi pangan ini ada dua, yaitu secara
indrawi dan secara organoleptik. Itu yang kemarin kita lakukan ya, menggunakan indera perasa kita dan menggunakan hedonic scale test. Kemudian yang kedua menggunakan penilaian mutu protein. Nanti akan kita bahas di pembahasan ini, yaitu pemanfaatan protein dari pangan yang dikonsumsi oleh tubuh. Jadi kita ingin tahu apakah protein yang kita makan itu dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, mengapa kita menggunakan protein? Karena protein ini mempunyai manfaat yang beragam bagi tubuh. Bahkan di patologi sudah diterangkan bahwa kekurangan protein ini bisa berbahaya bagi tubuh. Yang kemarin saya terangkan yang mulai dari KEP, kemudian ada kwashiorkor, ada marasmus, itu semuanya berawal dari hanya kekurangan zat gizi protein. Jadi protein itu krusial untuk kehidupan manusia. Nah, kemudian kenapa kita harus mengukur daya cernanya atau mengukur mutunya? Karena protein ini ada dua sumber, yaitu dari pangan hewani dan pangan yang sumber nabati. Nah, pangan yang kaya akan sumber protein hewani ini mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan dalam keadaan yang mudah terserap dan dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi biasanya sumber protein hewani ini lebih gampang diserap. Kemudian sumber protein hewani juga biasanya lebih enak rasanya karena mengandung banyak lemak. Kemudian rasanya juga lebih enak kan dibanding kalau kita makan tahu tempe, makan ayam pasti lebih enak gitu. Nah, nanti ketika kita menghitung mutu protein ini yang kita memerlukan beberapa daftar. Yang pertama yaitu daftar komposisi bahan makanan atau DKBM atau mungkin namanya sekarang apa ya? TKP ya, tabel komposisi pangan Indonesia, silahkan disiapkan. Kemudian yang kedua daftar kecukupan asam amino esensial atau DKAAE. Untuk DKAAE nanti saya share di Google Classroom. Isinya merupakan daftar kecukupan asam amino esensial. Kemudian yang ketiga adalah pola kecukupan asam amino esensial atau PKAE. Jadi nanti ada polanya, ada tabelnya juga. Kemudian yang terakhir adalah tabel mutu cerna. Yang pertama kita akan bahas tentang asam amino. Jadi sebenarnya apa sih asam amino? Asam amino merupakan jadi asam amino itu ada dua ya, asam amino esensial dan non esensial. Yang akan kita bahas ini adalah asam amino yang esensial. Artinya adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Jadi kita perlu mendapatkannya dari makanan. Oleh sebab itu makanya kita harus tadi makan makanan yang sumber asam aminonya esensial. Nah, untuk orang dewasa ada 10 jenis asam amino esensial yang harus kita dapatkan dari makanan karena dalam tubuh kita tidak bisa memproduksi jenis asam amino ini. Yang pertama adalah isoleusin, kemudian leusin, lisin, metionin, fenilalanin, tirosin, treonin, triptofan, valin, dan arginin. Kemudian untuk anak-anak itu ada 2 asam amino yang esensial juga, yaitu histidin dan sistein. Tetapi ketika kita sudah tumbuh dewasa, maka asam amino jenis histidin dan sistein ini sudah tidak menjadi asam amino esensial karena tubuh bisa memproduksi sendiri dari asam amino esensial yang kita dapat dari makanan. Kemudian ada lagi namanya asam amino bersulfur. Jadi nanti kalau dalam tabel biasanya metionin dan sistein ini dijadikan satu ya karena hampir mirip. Karena merupakan jenis asam amino yang bersulfur karena mengandung cincin sulfur. Kemudian lanjut ke mutu cerna. Mutu cerna itu sebenarnya ada 2 ya, mutu cerna yang non teoritis dan teoritis. Nah, yang di sini kita akan fokus ke mutu cerna yang teoritis. Karena kalau mutu cerna yang non teori itu menggunakan hewan coba, menggunakan namanya in vivo. Jadi nanti dihitung. Nah, itu nanti sudah di kuliah S1 atau S2, tidak di kuliah D3. Jadi itu mutu cerna adalah bagian atau proporsi dari asam amino esensial yang dapat diserap oleh tubuh dari yang dikonsumsi. Jadi daya cerna atau mutu cerna itu merupakan proporsi dari jadi kita makan asam amino esensial nih, ini berapa persen nih yang dapat diserap oleh tubuh kita. Jadi tidak semuanya yang kita makan itu 100%-nya dapat diserap oleh tubuh.
Nah, kalau yang mutu cerna teori ini adalah cara teoritis. Jadi kita menghitungnya secara tabel untuk menaksir nilai mutu cerna atau digestibility yang dilakukan melalui penelitian bioassay. Nah, langkah-langkah menghitung mutu cerna secara teoritis nanti silahkan nanti saya beri ada ada bentuknya filenya PDF. Di situ ada ini ya, seperti tabel untuk menghitung perhitungan mutu cerna teoritis dan tabel untuk menghitung asam amino secara teoritis. Silakan nanti dibuka. Yang pertama yaitu langkah-langkah menghitung mutu cerna secara teoritis. Jadi ada yang pertama, buatlah tabel makanan yang akan dikonsumsi dan standar porsi dalam berat. Jadi misalnya hari ini kita mau makan apa aja, terus di situ misalnya bahan makanannya apa saja. Kemudian standar porsinya, misalnya saya makan nasi 100 gram, kemudian proteinnya berapa, kemudian kalikan masing-masing berat protein hidangan dengan nilai mutu cernanya. Mutu cernanya lihat di dalam tabel, kemudian jumlahkan hasil pada poin 3. Nah, kemudian bagi hasil pada poin 4, yaitu poin protein, dengan jumlah total protein pada poin 2. Nah, hasil dari pembagian ini merupakan nilai dari mutu cerna teoritis. Silahkan nanti dibuka ya tabelnya yang sudah saya kirim di Google Classroom. Kemudian mutu cerna berbagai bahan tunggal. Jadi untuk perhitungan mutu cerna kan tadi ada standarnya kan. Nah, itu hanya ada 13 jenis. Jadi nanti kalau bentuknya beras itu pakai mutu cerna 90. Kemudian jenis tepung-tepungan terigu 96. Nanti kalau kacang-kacangan 82, ikan 97. Nanti tinggal dilihat di tabel di sini deh untuk mutu cernanya. Kemudian untuk menghitung skor asam amino, perhitungan skor asam amino silahkan dibuka yang tabel kedua, yaitu perhitungan skor asam amino esensial. Jadi perhitungan skor asam amino merupakan proporsi asam amino esensial yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh dari yang jadi kalau tadi mutu cerna itu kan yang kita makan berapa persen yang diserap. Nah, kalau SAA itu dari yang diserap berapa persen proporsi asam amino esensial yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, tidak semua asam amino esensial ini sering defisit. Hanya ada 5 jenis asam amino esensial yang sering defisit, yang kita sebut sebagai nanti asam amino pembatas suatu makanan, yaitu lisin, trionin, triptofan, dan metionin sistin. Nah, untuk melihat nanti tabel SAA, nanti saya kirim juga di Google Classroom, silahkan dibuka, ada daftar komposisi asam amino. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah dalam menghitung SAA. Yang pertama adalah buat tabel makanan yang akan dikonsumsi dan standar porsi dalam berat, yaitu di tabel 2 ya, silahkan dibuka. Kemudian hitung berat proteinnya dari standar porsi. Kemudian hitung asam amino esensialnya, yaitu lisin, trionin, triptofan, metionin sistin dari berat protein masing-masing hidangan. Kemudian hitung masing-masing AAE dari keseluruhan total protein hidangan, kemudian bagi dengan jumlah total protein. Kalau bingung, pokoknya silahkan dibuka saja yang sudah saya kirim di Google Classroom tabel 2-nya. Kemudian bandingkan hasil pada poin 4 dengan PKAE. Jadi nilai terkecil dari TKAE atau tingkat kecukupan asam amino esensial merupakan nilai dari SAA. Kemudian lanjut ke net protein utilization atau NPU secara teoritis. Merupakan menunjukkan bagian atau proporsi asam amino esensial yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh dari yang dikonsumsi semuanya, namanya NPU ya. Nah, rumusnya untuk menghitung NPU ini, yang pertama kan kita hitung namanya mutu cerna tadi kan. Sudah dihitung nih, yang kedua setelah dihitung skor asam aminonya sudah dihitung. Yang ketiga caranya adalah NPU itu rumusnya adalah mutu cerna dikali dengan skor asam amino dibagi 100. Itu rumus dari NPU teoritis. Kemudian
angka kecukupan protein atau AKP dan protein senilai telur. Jadi rumusnya adalah BBI kali PST kali 100 per SAA kali 100 per C. Ini untuk menghitung AKP dan AKPST, tapi ini jarang digunakan, hanya tahu saja. Kemudian yang keempat adalah protein energy ratio atau PER. Jadi PER ini merupakan perbandingan energi dari protein senilai telur atau PST terhadap total energi yang dikonsumsi dalam sehari. Jadi perhitungan energinya ini menggunakan faktor Atwater. Jadi proteinnya dikalikan 4 kalori. Rumus PER adalah AKPST dikali 4 dibagi dengan total energi dikali 100. Kemudian untuk cut off point-nya, jadi ya, dikatakan C itu adalah mutu cerna ya. Mutu cerna itu dikatakan baik jika minimalnya 85. Jadi kalau nanti hasilnya mutu cernanya lebih dari 85, berarti makanan yang kalian bikin atau menu yang kalian bikin ini termasuk sudah baik mutu cerna proteinnya. Kalau SAA cut off point-nya adalah 100, kemudian NPO adalah 100, dan AKPST serta PER ini sesuai dengan tabel. Nah, ini ada tabel contoh perhitungan mutu cerna secara teoritis ya. Jadi misalnya kalian ada roti, keju, ini jenis pangan yang kalian konsumsi dalam sehari. Kemudian kalian lihat misalnya saya mau konsumsi roti 50 gram, oh ternyata mengandung 4 gram protein. Kalian lihat di tabel, oh mutu cernanya 96. Kalikan konsumsi protein dengan mutu cerna. Begitu juga dengan yang paling bawah-bawah. Kalau dia tidak mengandung protein, dia berarti otomatis mutu cernanya adalah 0. Kemudian jumlahkan antara konsumsi protein dan konsumsi protein dikalikan mutu cerna. Jadi rumusnya mutu cerna adalah konsumsi protein dikali mutu cerna dibagi dengan konsumsi protein. Hasilnya 91,47. Karena tadi yang mutu cerna itu dikatakan baik jika lebih dari 85, maka untuk jenis bahan pangan ini dikatakan bahwa dia mutu cernanya sudah baik. Kemudian ini contoh tabel perhitungan SAA. Boleh pakai tabel ini dan boleh juga menggunakan tabel yang saya beri nanti di Google Classroom ya, bentuknya PDF, silakan nanti dibikin sendiri ya. Ini contohnya nomornya, jenis pangannya, berat pangannya apa, konsumnya berapa, lisinnya berapa. Ini adalah metionin dan cysteine, jadi AAS itu asam amino bersulfur maksudnya. Kemudian threonine dan triptofannya, hitungnya silakan, ini sudah jelas perhitungannya, nanti kalau bingung silakan bertanya. Kemudian ini contoh menghitung data asam amino yang kira-kira tidak ada pada daftar. Nanti kan daftar itu hanya bahan makanan. Nah kalau kalian misalnya kok pengen tahu asam amino pastel ya, berarti kalian tinggal cari dari bahan dasarnya proteinnya berapa, kemudian produknya itu berapa proteinnya, kemudian untuk asam amino adalah protein produk dibagi protein bahan dasar dikalikan asam amino bahan dasar. Jadi misalnya pastel kan bahan dasarnya adalah terigu, ya kita cari kira-kira yang cari tabel asam amino si terigu. Kemudian setelah itu kita bagi dengan protein bahan dasar. Jadi protein bahan dasar terigu dibagi protein dari produk yang kita hitung dikalikan asam amino bahan dasar. Ini untuk yang asam amino yang tidak ada pada daftar asam amino. Kemudian ini adalah pola referensi asam amino yang direkomendasikan oleh FAO. Jadi nanti silakan dilihat. Misalnya kalau lisin 55, kemudian cysteine leusin 70, isoleusin 40 itu merupakan standarnya ya. Nanti silakan dilihat. Kemudian ini ada lagi menggunakan pola FAO atau WHO. Silakan boleh pilih yang mana ya. Untuk bayi, anak-anak atau dewasa. Ini referensinya. Kemudian untuk terakhir silakan kalian secara individu menghitung SAA, mutu cerna, dan NPU dari jagung kuning pipil, pepaya, minyak kelapa, dan ikan tuna. Ini merupakan
contoh kasus ya silakan dikerjakan hari ini juga, dikerjakan, dikumpulkan sebelum jam 3 sore. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan bertanya. Kalau emang belum paham, bisa kita lanjut diskusi menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian, selain ini nanti kalian juga akan saya bagi menjadi 2 kelompok untuk membuat makalah tentang pengembangan produk. Formatnya bisa bebas, jadi silakan membuat pengembangan produk. Terima kasih, silahkan dikerjakan untuk perhitungannya. Kalau bingung silahkan bertanya melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom, atau kalau memang diperlukan silahkan bisa diskusi menggunakan aplikasi Zoom. Terima kasih.